Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yang sama. Mudah-mudahan teman-teman sedulur-sedulur semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dilepaskan segala masalahnya, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasanya kita akan menyajikan informasi-informasi bermanfaat yang bersumberkan hadis dan kitab-kitab yang kita pelajari. Baik, di sini kita akan jelaskan tentang keutamaan selawat sebahagian, karena selawat sangatlah banyak manfaat dan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ma'al mudhari', artinya yusholluna, artinya senantiasa dan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Logikanya, malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang suci saja bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita bukan malaikat, kita makhluk yang hina. Apabila kita berbuat rendah daripada binatang, apabila kita berbuat kejahatan, maka kita akan rendah daripada binatang. Apabila kita berbuat kebaikan, maka kita akan tinggi pangkat kita daripada malaikat. Kita bukanlah malaikat, kita bukan Allah, kita bukan Tuhan. Lalu dengan sombongnya kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu dari keutamaan selawat adalah terdapat pada hadis ini yang akan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu alayya nurun ala sirati. Selawat kalian atasku itu merupakan cahaya pada titian siratal mustaqim, kata Rasulullah SAW. Pada titian siratal mustaqim, orang-orang beriman, orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah nampak jalan menuju ke surga di atas titian siratal mustaqim tersebut. Tidak susah. Ya, orang-orang munafik sedikit cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung telunjuk. Di ujung telunjuknya cahaya bagaikan binatang yang ada cahayanya di malam-malam tuh. Itulah cahaya-cahaya orang munafik, sedikit sekali. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang padam, kadang-kadang hidup, kadang-kadang padam. Itulah cahaya bagi orang munafik. Dan orang kafir tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang beriman, orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, salawat tersebut menjadi cahaya pada titian siratul mustaqim nanti. Kita melewati siratul mustaqim, ada cahaya sehingga kita dapat melihat titian siratul mustaqim. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat melewati siratul mustaqim secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Paman shalla alayya yaumal jumu'ati, barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah SAW, berapa kali? Samani namarratan, 80 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW 80 kali pada hari Jumat, ghufirat lahu zunuba samanina amman, maka diampunilah bagi orang tersebut dosanya selama 80 tahun. Hadis tersebut, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya selama 80 tahun. Rawahu Daruqutni an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni daripada Abi Hurairah. Jadi, kalau kita membiasakan senantiasa selawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat sebanyak 80 kali, menurut hadis ini di dalam kitab ini, yakni Muhtaral Hadis, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Sedangkan kebanyakan kita tidak sampai umur 80 tahun telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dengan syarat diiringi dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah lainnya. Sholat tidak tinggal. Jangan kita kira kalau kita selawat lalu kita tidak sholat, dosa kita diampuni juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya, yang pastinya kalau kita melakukan perkara-perkara yang wajib, sholat kita lakukan, puasa Ramadan kita jalani, dan lain sebagainya, sunnah amalan sunnah lain kita lakukan. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan menjauhkan penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sum'ah, namimah, dan lain sebagainya. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian daripada manfaat selawat ini yang telah kami temui adalah untuk mengusir, untuk mengeluarkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh manusia yang mengganggu manusia. Sebab Rasulullah SAW adalah musuh terberat daripada iblis alaihi laknatullah. Makanya ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka iblis yang ada atau jin yang ada di tubuh manusia akan keluar dengan berkah selawat yang kita baca kepada Rasulullah SAW. Ini real kenyataan yang pernah kami alami di tempat kami. Mudah-mudahan selawat yang kita baca menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti, dan kita dikumpulkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain diterangkan bahwa Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat dengannya sebanyak 10 kali. Allahumma ja'alna min ikhyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli syafa'ati amin ya rabbal alamin. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fas ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad wafiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Muhammad farajan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma aqim hazil ummatal Muhammadiyah jami awadika fi daril ikram man ja'alta min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqrimna, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah berselawat kepada Rasulullah SAW agar kita mendapat syafaat dari beliau pada yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta dan manfaatnya anak. Harta yang kita bangga-banggakan, anak-anak yang kita harap bangga-banggakan, tidak, anak-anak yang kita banggakan tidak bisa menolong kita pada hari itu, kecuali orang-orang yang selamat pada hari itu adalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita terluput daripada demikian rupa dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Akhir zaman ini yang sampai, mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama salawat, yang kedua istighfar, yang ketiga sedekah jariyah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, diberi rezeki yang murah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini menjadi channel yang menyebarkan kebaikan-kebaikan. Terus dukung kami agar kami bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak ada tujuan lain, tidak memperbanyak harta kami. Kami cuma ingin menyebarkan kebaikan dan menggunakan sosial media kami sesuai dengan tuntunan Islam. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.